Selamat siang, semangat. Semoga Suhu jumpai adik-adik, anak-anakku, saudara-saudara, semua dalam keadaan sehat atas karunia dari Tuhan yang Maha Kuasa. Santi, Santi, Santi. Dalam kesempatan video yang baik ini ya, dan kesempatan kali ini ya, jujur saja, Suhu mulai agak kesal ya, kecewa itu, cengah melihat situasi saat ini ya. Seolah-olah tidak ada upaya-upaya yang cerdas dari manajemen Vikinaki maupun manajemen Dayana untuk membuat suasana antara Vikinaki dan Dayana ini menjadi lebih kondusif, lebih bagus. Gue ya, jadi kalau diibaratkan sebuah berlian ya, Dayana dan Vikinaki ini seolah-olah semakin meredup sinarnya. Jadi Suhu ya, sekali lagi ya, mudah-mudahan ini video bisa segera sampai kepada manajemen Dayana maupun Vikinaki ya, terutama kepada manajemen Vikinaki yang Suhu anggap lebih ini ya, lebih mudah ya komunikasinya, karena kita sama-sama di Indonesia. Maaf ya. Maksud Suhu begini, jangan sampai, sekali lagi ya, potensi antara Dayana dan Vikinaki ini semakin meredup. Cahaya berlian, tambang berlian antara Dayana dan Vikinaki ini meredup dan dilupakan orang. Sayang sekali, sangat sayang. Jadi Suhu ya dalam kesempatan ini ingin memberi masukan-masukan yang real, yang nyata, terutama buat manajemen Vikinaki, bagaimana caranya agar potensi Dayana ini, potensi Vikinaki dan Dayana ini bisa kembali normal. Sebagai ilustrasi begini ya, yang terjadi saat ini adalah kalau diibaratkan ya, si Dayana ini adalah sebagai sebuah berlian, tambang berlian. Manajemen Vikinaki berhasil menemukan tambang berlian berupa sosok Dayana. Kemudian tambang itu mulai digali dan udah menghasilkan materi yang cukup melimpah. Nah kemudian terjadilah badai, terjadilah cobaan-cobaan, terjadilah angin topan, sehingga tambang berlian itu kemudian sekarang tertutup lumpur. Tambang berlian itu tertutup kotoran-kotoran, debu-debu vulkanik. Nah, kemudian tambang berlian itu sekarang berkedip-kedip. Saat ini yang terjadi, ilustrasinya seperti itu. Kita ya, tim Vikinaki ini sudah menemukan tambang. Sekarang kenapa dalam faktanya tambang itu ditinggalkan? Seolah-olah tambang itu dibiarkan meredup, tertutup lumpur. Kemudian manajemen Vikinaki berusaha mencari tambang baru yang belum tentu, belum pasti. Seperti misalnya ingin mengajak kolaborasi artis Thailand si Danny Grove yang belum tentu dia memiliki potensi yang luar biasa. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan ya video ini segera sampai kepada manajemen Vikinaki. Boleh juga kepada manajemen Mbak M. Wong. Agar apa? Agar potensi, ya, sekali lagi ya, potensi tambang berlian Dayana ini bisa kita rebut kembali. Disinilah diperlukan kecerdasan dari seorang manajer
seorang manajemen. Bagaimana caranya menemukan atau mendapatkan kembali tambang berlian ini. Sekarang seolah-olah tambang berlian ini bikin Aki sudah pasrah, pasrah. Mencoba mencari tambang-tambang baru yang belum tentu. Oke, jadi salah satu cara, jadi ya untuk bisa kembali orang menoleh kepada Dayana atau kembali menoleh kepada tambang berlian ini adalah, oke, saya kasih tahu caranya. Bentar ya. Jadi harus ada sebuah peristiwa ya, sebagai titik awal, titik balik orang-orang atau para netizen 62 yang terkenal barbar katanya menurut kata orang luar itu bisa kembali menoleh. Para unfollower kembali melirik minimal Dayana ini. Jadi ada sebuah peristiwa yang membuat mereka kembali menoleh. Jadi peristiwa yang dimaksud, ya Su kasih ilustrasi seperti ini. Bagaimana caranya agar di dalam medsos ini tersebar sebuah berita bahwa antara Vicky Naki dan Dayana ini rujuk. Antara Vicky Naki dan Daya ini kembali menjalin hubungan. Contohnya, jadi ini perlu kerendahan hati, perlu kecerdasan dari manajer Vicky Naki. Misalnya begini, lakukan kontak, kan masih bisa kontaknya antara Vicky Naki dengan Dayana, baik melalui WhatsApp itu, WhatsApp, WA. Misalnya begini, kontak, kemudian hubungi Dayana, katakan, Dayana, walaupun kamu sudah membenci aku, ya seolah-olah begitu, kamu sudah tidak merespon aku, tidak masalah, itu haknya kamu, tapi aku tetap tidak bisa melupakan kamu, ya ada gombal-gombal dikit. Aku tetap sayang sama kamu, dan ini untuk keperluan para netizen atau pendukung aku, para viewerku, aku ingin agar konten kita di YouTube bisa dibuka kembali. Please ya, minta tolong ya Dayana, demi aku, demi Vicky Naki. Rasanya ya, kalau kalimat itu disampaikan dengan cara yang benar ya, apalagi Vicky Naki pasti sudah tahu caranya, sedikit ngerayu, gombal-gombal sedikit. Nah, ketika Dayana mengatakan, yes, ya terserah kamu, silahkan dibuka. Nah, ini kan sebuah peristiwa titik balik di mana seolah-olah terjadi rekonsiliasi. Dan buktikan langsung, dibukalah YouTube itu. Dengan dibuka konten YouTube part 1 sampai 6 itu, otomatis akan tersiarlah berita bahwa antara Vicky Naki dan Dayana sudah mulai rujuk. Itu baru satu peristiwa. Kemudian harus memang ditindaklanjuti dengan peristiwa-peristiwa lain. Itu Suhu, maaf ya, tidak sombong. Suhu punya kemampuan untuk menjadi sutradara besar dalam hal ini. Om Santi, Santi, Santi. Jadi ya, atas petunjuk, atas restu dari Tuhan Yang Maha Kuasa, mudah-mudahan video ini segera sampai kepada manajemen Vicky Naki. Kemudian antara manajemen bisa komunikasi dengan Suhu, bisa komunikasi ya. Nanti Suhu punya ide-ide yang cemerlang yang lain ya. Jadi yang pertama harus dilakukan oleh manajemen Vicky Naki ini adalah ada sebuah peristiwa ya, mungkin bisa dipikirkan oleh manajemen Vicky Naki. Peristiwa yang membuat orang tidak menjauh, minimal mulai melirik kembali. Oke? Sementara sekian dulu ya. Masih banyak ide-ide dari Suhu.
yang tujuan akhirnya adalah bukan apa-apa ya, Suhu ingin sekali ya, mohon maaf ya, ingin sekali memoles seorang Vicky Naki ini. Suhu pernah sampaikan, potensi yang dimiliki oleh Vicky Naki ketika bersatu dengan Dayan ini, jadi apa saja mereka bisa. Jadi apa saja. Jadi potensi Vicky Naki ini besar, luar biasa. Cuman harus tahu caranya. Tahu cara memolesnya. Mungkin untuk Vicky Naki ya, ini masukan buat Anda ya. Untuk tahap awal situasi seperti ini harus cooling down ya. Kembalilah kepada Allah. Kita petunjuk, kalau bisa pulang ke Pekanbaru dulu. Temui mama, temui ibu. Sujud bakti kepada ibu. Mohon petunjuk doa dari ibu. Karena doa dari seorang ibu itu dahsyat luar biasa. Dalam spiritual ya, maaf ya, spiritual Bali yang Suhu ketahui. Ibu kandung itu adalah wakil terdekat dari Tuhan. Doa ibu itu akan sangat manjur Vicky Naki. Oke. Jadi itu saran Suhu, semoga Vicky Naki video ini segera bisa sampai ke Vicky Naki, sehingga Vicky Naki bisa pulang dulu ke Pekanbaru menemui ibu. Udahlah, lupakan lu dunia selebriti, lupakan sejenak, kembali pada ibu. Mohon sujud, mohon petunjuk, nikmati di Pekanbaru mungkin selama seminggu, baru kembali ke Jakarta. Oke, sekian dulu dari Suhu. Semoga video ini segera sampai ya, dan Suhu berharap Mbak M. Wong kontak Jack Lawyer, tak kasih ide-ide cemerlang. Oke, terima kasih. Salam Rahayu. Om Santi, Santi, Santi Om.